Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali bersama Ibu Rena dalam mata pelajaran fisika. Nah, anak-anak, pada pertemuan satu ini kita akan membahas listrik arus searah atau direct current. Ya, sebelumnya apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Oke, kita langsung masuk ke nah, di sini ada pemandangan. Bu, kok belajar arus listrik pemandangannya sungai? Ya nggak apa-apa. Kita buat perumpamaan-perumpamaan ya yang dapat membantu kita memahami apa yang sedang kita pelajari. Anak-anak yuk kita lihat sungai ini. Nah, ada arusnya? Deras atau tidak arusnya? Nah, apa sih arus itu? Ya, arus itu adalah yang mengalir ya. Arus itu sesuatu yang mengalir. Nah, di sini ada arus sungai ya, air yang mengalir setiap waktu. Nah, kalau kita lihat arus sungai ini mengalirnya dari mana ke mana? Ada yang bisa jawab? Iya, betul sekali. Aliran air ya, termasuk di sungai, mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Nah, bagaimana dengan arus listrik? Arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah ya. Arus listrik adalah muatan listrik yang mengalir setiap waktunya. Nah, beda lagi kalau dengan arus sungai. Arus sungai ya berarti muatan air yang mengalir setiap waktunya. Nah, yuk cukup tamasyanya, kita masuk ke rumus. Nah, arus listrik merupakan jumlah muatan yang mengalir pada suatu konduktor tiap detik, di mana I ya merupakan lambang dari kuat arus, satuannya ampere, Q muatan, satuannya kolom, dan T adalah waktu, satuannya second. Rumusnya I sama dengan Q per T. Pengukuran arus listrik. Nah, pengukuran arus listrik ini dapat menggunakan ampermeter, multimeter, atau avometer ya. Ampermeter juga ada beberapa jenis. Ada ampermeter AC atau alternating current untuk mengukur listrik arus bolak-balik. Ada ampermeter DC atau direct current untuk mengukur listrik arus searah. Ampermeter juga sekarang ada ampermeter digital, ada juga ampermeter analog ya. Kalau untuk ampermeter digital tidak sulit membacanya. Untuk ampermeter analog ada beberapa hal yang harus diketahui. Untuk cara penggunaan ampermeter, anak-anak, ampermeter ini dipasang seri pada rangkaian yang hendak diukur kuat arusnya, seperti ini. Ya, seperti gambar pertama. Kalau gambar kedua ini dipasang paralel, itu keliru ya. Bagaimana sih cara baca ampermeter analog? Yang pertama, kalian harus tahu skala maksimumnya ya. Yang kedua, harus tahu batas ukur dari ampermeter yang kita gunakan karena ampermeternya berbeda-beda ya. Nah, untuk hasilnya itu pengukurannya adalah skala yang ditunjuk jarum dikali batas ukur dibagi skala maksimum. Ibu beri contoh gambar di samping. Nah, di samping ini ya, skala maksimumnya ditunjuk dengan angka 3. Lalu batas ukurnya 3 juga. Nah, sementara jarum penunjuknya ini misalnya menunjuk angka 2 ya. Jarum penunjuk ini yang merah ini misalkan nih menunjuk angka 2 misalkan. Nah, maka hasil ukur yang dibaca adalah skala yang ditunjuk yaitu 2 ya, dibagi skala maksimum yaitu 3 dikali batas ukur yaitu 3 sehingga menghasilkan hasil pengukuran arus listrik sebesar 2 ampere. Begitu. Paham anak-anak? Nah, sebenarnya ada cara baca cepatnya, yaitu ketika skala maksimum sama dengan batas ukur, maka hasil pengukurannya adalah sesuai dengan yang ditunjuk jarum. Ya, kita lanjutkan tentang hambatan konduktor. Hambatan listrik untuk seluruh konduktor itu bergantung pada jenis konduktor, luas penampang, panjang konduktor, dan temperatur konduktor. Dirumuskan dengan R sama dengan Rho, L dibagi A. Dan juga untuk besar hambatan karena pengaruh suhu, RT sama dengan R0, 1 ditambah alfa dikali delta T. Di mana R adalah hambatan satuannya ohm, Rho adalah hambatan jenis satuannya ohm meter, L panjang kawat satuannya meter, A luas penampang kawat satuannya meter persegi, dan alfa koefisien suhu. Delta T pasti sudah tahu kan, yaitu perubahan suhu. Ibu berikan contoh soal di sini anak-anak. Sebuah kawat panjangnya 2 meter. Jari-jarinya ada ya. Jika hambatan jenisnya 1,7 kali 10 pangkat min 18, berapa sih hambatan listrik kawat ini? Nah, anak-anak, kawat itu kan panjangnya 2 meter, memiliki jari-jari. Artinya penampangnya berupa lingkaran. Ya,
Kalau penampangnya berupa lingkaran, kita cari dulu luas penampangnya itu, yaitu A sama dengan pi R kuadrat. Nah, ketika sudah mendapatkan hasilnya, kita masukkan ke dalam rumus R sama dengan rho L per A. Nah, sehingga didapat hasilnya 7,6 kali 10 pangkat min 13 ya. Ibu yakin kalian sudah belajarnya ketika SMP dan sekarang diulang tentu lebih paham. Bagaimana? Benar? Untuk soal nomor 2, contoh ya, sebuah bola lampu yang filamennya terbuat dari tungsten memiliki hambatan listrik 240 ohm ketika suhunya 1800 derajat Celcius. Hitung hambatan bola ini pada suhu 20 derajat Celcius. Koefisiennya diketahui. Nah, untuk soal seperti ini anak-anak, kalian gunakan yang ada perubahan suhunya. R sama dengan R0 dikali 1 ditambah alfa dikali delta T. Nah, kalau kita mencari R0 ya, R0 ini berarti sama dengan R dibagi 1 ditambah alfa dikali delta T. Di mana R0 ini adalah hambatan yang kita cari ya. R ini hambatan yang diketahui, yaitu 240 ohm. 1 ditambah alfanya kita input, ya delta T-nya itu perubahan suhu. Dari 1800 ke 20 perubahannya berapa? 1780 sehingga didapat R-nya 26,6 ohm. Bagaimana? Ya, mudah-mudahan walaupun penjelasannya cepat kalian bisa memahami ya. Ini ada quotes of the day buat kalian biar terus semangat ya. Jangan menyerah pada keadaan karena ketika kita menyerah, kita tidak tahu sudah berapa dekat kita dengan keberhasilan. Selalu lakukan yang terbaik semaksimal yang kita bisa karena kesuksesan tidak menghampiri orang yang diam tanpa usaha. Latihan soal 1 ya. Sebuah kawat yang panjangnya 3 meter memiliki jari-jari 1,5 mm. Jika hambatan jenis kawat ini 1,2 kali 10 pangkat min 18 meter, berapakah hambatan listrik kawat ini? Nah, tuliskan jawabanmu pada kolom komentar ya. Yang penjawab terpilih akan mendapat hadiah insya Allah ya. Nah, ada lagi nih soal nomor 2. Sebuah bola lampu tungsten memiliki hambatan listrik 400 ohm ketika suhunya 4000 derajat Celcius. Hitung hambatan bola lampu ini pada suhu 3000 derajat Celcius. Koefisien hambatan jenis untuk tungsten adalah 0,0045 per derajat Celcius. Tulis jawabanmu pada kolom komentar. Penjawab terpilih akan mendapatkan hadiah insya Allah ya. Yuk anak-anak semangat, kita jawab soalnya. Untuk tugas pertama ini, kerjakan 10 soal pilihan ganda pada menu US Portaldic. Dan juga materi minggu depan Ibu sampaikan yaitu rangkaian hambatan dan hukum Ohm. Ya. Terima kasih. Don't forget to like, comment, and subscribe ya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan atau terlalu cepat dalam penjelasan. Ini karena durasi ya. Anak-anak tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.